Dari ketua pelaksana. Sangat senang sekali. Awalnya deg-degan pasti pas ditawarin ada di posisi ini, karena kan di tahun pertama aku sebagai duta 2 tahun, terus terakhir mewakili film, habis itu sekarang masuk ke dalam komite. Pasti tugasnya jauh berbeda, lebih di belakang layar, tapi ternyata sangat menyenangkan karena tim komitenya juga aku udah kenal, beberapa aku udah kenal, seperti Kak Nazira, aku udah kenal, Kak Aryo juga itu udah pernah main film bareng, Kak Gita dia udah pernah ada di komite sebelumnya dan aku ketemu sama dia terus waktu aku masih jadi duta. Jadi kerjanya super fun, super cepat juga, tektokannya udah enak banget, jadi sejauh ini aku tidak menemukan kendala, kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi apa sih yang membuat Kak Prilly akhirnya memilih untuk berkarya di belakang layar? Kemarin juga proses pembuatan film, sekarang jadi. Kalau aku itu motonya selalu lakukan yang aku suka. Jadi pas aku coba bekerja di belakang layar, aku ternyata malah lebih suka. Jadi kenapa enggak gitu? Karena kan bekerja itu setiap hari ya. Kalau kita ngelakuin yang kita nggak suka, itu energinya habis gitu. Pas ditawarin posisi menjadi ketua pelaksana, aku tahu aku akan banyak di belakang layar dan aku sangat suka. Aku tahu aku suka karena aku produserin film sendiri. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat, pembelajaran, networking. Jadi ya aku pastinya pengen sih. Dan untuk berada di komite Festival Film Indonesia itu kan kayak mimpi ya, kayak Festival Film Indonesia kan ini penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia, jadi bisa ada di belakangnya, menginisiasi segala program dan acaranya, itu luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat menyenangkan buat aku. Gimana Kak cara bagi fokus? Karena kan banyak banget kayak main film, terus mancing, ya itu gimana bagi waktunya? Justru itu, karena hobi saya itu di tengah laut yang justru malah bikin berpikir, jadinya malah sambil melakukan hobi itu terinspirasi untuk banyak hal gitu. Terus juga bagi waktunya ya emang harus disiplin aja sih sama waktu sendiri gitu. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya pagi itu waktunya untuk ngobrol sama ketua bidang komite FFI gitu. Terus nanti siang udah mulai syuting, break makan siang bisa respon grup-grup lagi. Terus ada break sedikit langsung kita Zoom meeting. Kan sekarang teknologi tuh udah canggih banget ya. Jadi lewat Zoom meeting aja semua kerjaan kelar gitu. Kita tangan dan kekhawatiran Kak Prilly nanti saat dilakukan sebagai ketua pelaksana seperti Pasti khawatir banget ya awalnya, karena komite sebelumnya adalah Kak Reza Rahadian, ketua pelaksananya Kak Arya Ibrahim, dua-duanya tuh deket banget sama aku dan aku menyaksikan kerja keras mereka itu luar biasa gitu. Dan semua orang menyaksikan bahwa kerja mereka itu sangat baik sekali gitu. Dan terus tiba-tiba di estafet tanggung jawabnya ke aku, kan aku jangan sampai kerja baiknya mereka itu sia-sia gitu karena tidak dilanjutkan atau mungkin akunya banyak miss. Jadi ya bebannya tuh di situ gitu. Tapi untungnya karena aku kenal dekat sama Kak Reza dan Kak Arya, aku juga langsung telepon mereka, bertukar pikiran, apa aja sih tugasnya ketua pelaksana, aku tuh harus ngapain aja gitu. Jadi udah dijelaskan juga sih. Jadi justru senang. Mendekatkan FFI dengan masyarakat sendiri, pilih itu susah nggak sih? Udah ada kiat yang pilih pikirin buat susah karena Indonesia itu luas sekali, beragam banget juga filmnya, dalam waktu yang singkat itu nggak mungkin bisa terlaksana semua aspirasi semua orang gitu. Jadi benar-benar harus dipilih mana yang paling realistis untuk dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi secara teknis pelan-pelan dari tahun ke tahun pastinya akan meningkat untuk mendekatkan lagi FFI ke masyarakat yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi terakhir. Semoga bisa kebagian ke pelosok-pelosok atau ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus lainnya. berarti ini salah satu di dalam hidup kamu juga sih jadi ketua Nggak masuk ke list ya, aku tuh menjalani hidup jarang ada list harus apa aja gitu. Emang semuanya terjadi begitu saja dan kebetulan akunya mampu, akunya bisa, terus ya udah dijalanin gitu. Jadi jarang banget yang kayak ngoyo gitu, pokoknya tahun segini harus gini, harus gini. Punya target iya, tapi nggak pernah yang detail bakalan mau jadi ketua pelaksana atau mau jadi ini, tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika ada rezekinya dan tawarannya, terus aku juga pasti berkaca ke diri aku, mampu gak ya? Karena kalau nggak mampu aku pasti nggak mau gitu. Aku nggak mau mengecewakan orang juga dan nggak mau memaksakan diri aku. Tapi pas aku udah terima, berarti aku sadar bahwa aku bisa melakukannya. Kak Prilly yang ke sekolah-sekolah gimana Kak? Bisa Itu, diperjelas lagi nggak? Ya, Ke itu sekolah-sekolah Kak, FFI akan ke sekolah-sekolah Kak ya? Utamanya ke daerah-daerah gitu yang sudah ada bioskop. ya seperti yang aku bilang, secara teknis
nggak mungkin semua aspirasi itu bisa dijalani dalam waktu setahun, karena kan aku sebagai ketua pelaksana itu fokusnya di 2024 dulu mau ngelakuin apa aja. Nanti yang belum sempat dilakuin tahun ini akan ditingkatkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah untuk tahun ini secara teknis karena kita November udah malam puncak, Oktober udah nominasi, berarti waktu kita untuk menjalankan road atau program itu kan sampai bulan September. Nah kita akan pilih kira-kira September itu kita bakalan kemana aja, apakah mungkin kita ke sekolah, apakah mungkin ke kampus. Pastinya kita akan melihat teknis yang paling mungkin dan paling realistis dijalankan tahun ini, karena kerjanya harus cepat sekali, kita dikejar waktu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa tahun ini, itu akan menjadi aspirasi kita untuk tahun depan dan tahun depan. Udah masa kos belum sih kak? Film udah semua pencapaian merasa namanya manusia pasti tetap aja ada mimpi-mimpi baru kan. Misalnya satu udah tercapai, ada mimpi lainnya. Apalagi film itu kayaknya luas banget gitu. Kalau belum semua karakter juga dimainin, belum semua film juga kita produserin. Jadi mungkin udah ngerasa cukup, tapi pasti terus belajar untuk bisa mencapai yang lebih lagi dan lebih baik lagi. mungkin next ke depan ada target apa lagi gitu? Apa ya, mungkin mempertahankan yang sekarang udah ada aja, kan aku juga jadi produser di belakang layar, jadi mempertahankan supaya film-film aku juga bisa baik produksinya, distribusinya. Terus sekarang juga lagi ada tanggung jawab FFI, semoga lancar aja deh acaranya sampai 2026. Really, boleh tahu dong, kan kamu juga sebenarnya deket sama Reza gitu ya. Waktu dipercaya untuk ini, kamu apa pesan-pesan dari Reza apa? Aku Sampai langsung kamu nanya. telepon saat detik itu juga. Jadi pas aku ditawarin jadi ketua pelaksana, sebelum aku bilang iya, pasti aku konsultasi dulu ke Kak Reza, karena kita deket sekali hubungannya. Jadi pasti aku konsultasi kira-kira bagaimana secara waktu. Sebenarnya yang aku tanyain ke mereka itu, ke Kak Reza sama Kak Arya, komitmen waktunya tuh seperti apa kalau jadi kalau masuk ke dalam komite. Karena kan aku harus ngatur sama waktu aku yang juga lumayan padat gitu kerjaannya di belakang layar. Terus pas aku cerita, Kak Reza bilang kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it, karena ini kesempatan yang luar biasa, bakalan banyak juga kamu belajar di sini, bisa jadi apa ya, tempat kamu untuk belajar. Jadi ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya dari harus disiplin waktu sih. Dan udah dijelasin kayak gimana kerjaannya. Terus aku rasa aku bisa disiplin soal waktu. Dan untuk kerjaan-kerjaan yang lain juga aku langsung menginformasikan bahwa aku udah tanggung jawab baru nih ketua pelaksana. Jadi harus bagi ya waktunya ke sini, dan kerjaan yang lain setuju ya udah aku ambil. Terus kayak komentarnya partner Umay atau mungkin yang dari Cinemaku Pictures itu gimana? Iya, itu juga Umay juga jadi salah satu orang yang aku langsung kasih tahu, karena kan aku berpartner sama dia di production house ya, di Cinemaku Pictures, dan kerjaannya sangat padat banget gitu karena kita mau launching beberapa film tahun ini. Ya aku langsung menjelaskan nih ke dia, presentasi malah kayak kenapa aku mau mengambil tanggung jawab ini, apa yang bisa aku lakukan dan segala macam, dan dia sangat suportif karena ini juga masih berhubungan sama film. Habis itu juga dia tahu aku bisa berbagi waktu dengan baik. Ya udah dia setuju dan malah kayak mendukung, mensupport. Ada kepikiran kayak Prilly kan pernah jadi duta, sudah kepikiran kira-kira ada calon aktor atau aktris yang akan udah dong, itu salah satu tugas ketua pelaksana ya, memilih duta. Jadi dari awal itu aku udah langsung mikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini, dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana, itu udah dipikirin. Tapi nggak bisa kita bocorin sekarang gitu ya, ada waktunya untuk pengumuman duta, itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Foto dulu, Foto dulu dong. Sini boleh Kak. Kak Prilly ke yang hitam sekali. Thank you. HP saya dong, HP saya. Dia ngobrol sama Ya, makasih. kak, update dong kak, soal mancing kak. Kak, update.